Gelar perkara khusus ijazah Jokowi kini menanti kesimpulan dari penyidik Polri. Selain itu, perang barang bukti masih menjadi perdebatan soal valid tidaknya ijazah Jokowi bila diuji secara digital. Kita bahas bersama ahli digital forensik yang juga penuding ijazah palsu Jokowi, Bang Rismon Sianipar, dan juga Presiden Petisi Ahli Bang Pitra Romadoni Nasution. Selamat petang Bang Rismon, Bang Pitra, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bang Rismon dulu. Bang Rismon, kemarin kan ahli IT dari pihak Jokowi ini bilang, tadi juga sudah sama-sama kita dengarkan, analisis ELA tidak bisa nih digunakan untuk uji fisik atau analog ijazah Jokowi. Selain itu Kompolnas juga akui bahwa materi pembanding ijazah Jokowi sangat detail dan juga lengkap. Bagaimana Anda mempertahankan hasil uji saintifik Anda, Bang Rismon? Apanya yang detil, Mbak? Jadi nggak ada yang ditampilkan apapun dalam gelar perkara khusus tersebut. Kalau memang yakin hasilnya, tampilkan aja analog, semua dokumen analog, dan UGM kenapa nggak hadir di gelar perkara khusus tersebut, gitu loh. Bahkan Pak Joko Widodo, apanya yang detil, apanya yang precise, kan Pak Khairul Anam nggak ahli di bidang itu. Bagaimana mungkin kesimpulan prematur dikatakan ini baik, ini begitu. Tidak ada satupun hal teknis, baik prosedur penelitian, prosedur forensik, maupun parameter-parameter output forensik yang dijelaskan oleh Dirtipidum. Mereka hanya menjelaskan seperti narasi di koran online begitu, nggak ada apa-apa. Bahkan versi fotokopi analog pun Dirtipidum itu tidak berani menampilkan kepada kami. Jangankan ijazah asli, yang analog saja, yang fotokopi saja, itu tidak berani ditampilkan oleh Dirtipidum. Oke. Gitu. Apanya yang bisa meyakinkan? Kan kemarin terminologinya adalah gelar perkara khusus. Seolah-olah di sana dijelaskan kepada kami, itulah tujuan kami datang sebagai ahli. Bahwa ahli dari Dirtipidum menjelaskan kepada kami. Tetapi apa yang terjadi adalah tidak ada apapun. Tidak ada apapun. Bahkan kami yang menyajikan argumentasi ilmiah kami. Mulai dari Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya. Dan itu tidak ada bantahan. Apalagi terkait dengan kami analisa bukan hanya ELA. Jadi itu ELA itu cuma salah satu. Yang berikutnya adalah overlapping detection menggunakan local binary patterns. Ya, saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, kemarin saat dialog dengan Mas Roy Suryo nih, ia menyebut bahwa Polri puas dengan hasil uji saintifik yang dipaparkan kemarin. Apakah Anda melihat ini bisa patahkan hasil uji lapor Polri yang sudah diumumkan 22 Mei lalu? Tapi dijawabnya usai jeda ya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra, bagaimana dengan bukti-bukti yang dibawa Roy Suryo kemarin? Apakah bisa mematahkan hasil dari lapor Polri yang sudah diumumkan 22 Mei lalu? Menurut Anda? Oke. Yang pertama Mbak, saya ingin jelaskan bahwasannya bukti-bukti yang dibawa oleh Mas Roy Suryo kemarin dalam gelar perkara khusus tidak ada hal yang baru yang menjadi novum sehingga mematahkan hasil gelar perkara biasa yang telah dilakukan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri beberapa bulan yang lalu. Nah, kita lihat bahwasannya yang dibawa oleh Mas Roy Suryo ke Barreskrim Mabes Polri itu sesuai dengan konferensi pers yang disampaikan di hadapan Barreskrim itu adalah data ELA, Error Level Analysis. Kalau data ELA itu bukanlah data untuk menguji fisik suatu hal barang bukti ataupun alat bukti. Akan tetapi itu hanyalah pengujian data elektronik. Ini kan ijazah ini kan bukan dokumen elektronik, akan tetapi dia dokumen fisik yang harus diraba, dirasakan, dan diterawang. Sama seperti kita ingin menguji air minum. Apakah air tersebut itu sedang panas atau dingin, harus dipegang fisiknya, bukan dipoto airnya. Seperti itu simpel sederhananya. Maka saya bilang bahwasannya bukti yang dibawa oleh Roy Suryo itu hanyalah bukti asumsi saja. Tidak bisa mematahkan hasil gelar perkara biasa yang telah dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Oke, kami tangkap. Karena berdasarkan asas hukum kita mengatakan actori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Nah, pertanyaannya ada. Iya, Bang Rismon, kalau disebut siapa yang menuntut, berarti ia yang harus membuktikan. Dan kemarin juga disebut bahwa UGM juga
membuat ijazah saja sudah klaim itu asli. Ditambah lagi Kompolnas juga menyatakan bahwa huruf yang sempat dijadikan problematik juga sudah kuat klaimnya. Bagaimana Anda bisa memiliki legal standing? Iya, merujuk dari perkataan dari Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM itu kan dia tidak memastikan, dia hanya meyakini. Kita bukan bicara tentang keyakinan di sini, kita bicara fakta. Di gelar perkara khusus kan sudah saya ungkapkan bagaimana nilai mata kuliah dasar umum, 3 mata kuliah, statistik, fisika, matematika itu nilai D. Bagaimana bisa lulus? Bagaimana terdaftar sejak awal sebagai sarjana muda kok bisa mendapatkan ijazah sarjana penuh? Ini kan tidak pernah dijawab oleh UGM secara publik. Dan dibuka dong itu skripsi-skripsi tahun 1985 yang katanya merupakan produk dari handpress atau letterpress hanya dengan meraba. Itu kan bukan produk forensik gitu. Dan Saya kami kira di sudah dalam hukum itu tidak bisa mengungkapkan dibuka. semua kemarin. Jadi bukan Mohon maaf, hanya kita yang kami lakukan Dalam seperti bukan. Tunggu dulu, saya ingin sampaikan pola, kepada Pak Erick yaitu dulu. menggunakan local binary patterns. Gimana, Itu kan Mas? Oke, gimana Bang Pitra? Di dalam hukum itu nggak bisa begitu saja segampang itu kita bilang dibuka saja kepada masyarakat. Karena apa? Karena mereka telah menyerahkan kasus ini kepada polisi. Sehingga barang bukti tersebut diserahkan kepada polisi, bukan kepada publik gitu loh. Sehingga ini menjadi trial by the methods nantinya apabila memang proses hukum yang sedang berjalan kita mendahului langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Nah, saya kira itulah namanya proses hukum yang berkeadilan, harus kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Kalau Pak Jokowi yang membuka itu kepada publik, padahal Pak Rismon dan kawan-kawan sedang menyerahkan proses ini kepada proses hukum, sama saja Pak Jokowi tidak menghormati hukum dan tidak menghargai penyidik yang sedang bekerja. Nah, persoalannya adalah pengaduan Dumas yang dilakukan oleh TPU kemarin sudah dihentikan penyelidikannya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Apa dasar dihentikannya itu? Karena mereka telah melakukan pengujian terkait dengan ijazah itu baik dari segi mikroepiden maupun makroepiden. Nah, sehingga disimpulkanlah bahwasanya tidak ada kepalsuan dalam ijazah tersebut. Oke. Dan itu diperkuat oleh UGM-nya gitu. Lantas kita mau cari masalah apa lagi? Ini sama saja kita mengkriminalisasi Joko Widodo dalam kasus ini. Karena memaksakan suatu perbuatan pidana yang ia tidak lakukan gitu. Oke, Bang Rismon, kalau UGM saja sudah firm itu ijazah Jokowi asli, kemudian lapor Polri juga sudah menggunakan produk pembanding yang lengkap disebutnya seperti itu. Lalu apalagi yang masih Anda pertanyakan? UGM tidak ada confirm bahwa itu asli, Mbak. Dia kan meyakini, coba diulang lagi, diputar lagi, ya statement dari Profesor Ova Emilia, dia hanya meyakini. Dalam ilmiah kita butuh kepastian, memastikan berdasarkan prosedur akademik yang dilalui oleh Joko Widodo. Kami memastikan, bukan kami meyakini, ini bukan keyakinan. Dan terkait tadi saya diputus soalnya ya. Jadi yang kami sajikan itu justru argumentasi ilmiah. Bukan hanya ada pencocokan citra, ya pencocokan gambar, foto, ijazah yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, belum lagi font identification berbasis AI bahwa itu fontnya tersebut adalah font Times New Roman yang ada sejak tahun 1992 versi digitalnya. Sementara bantahan yang kami dapatkan cuma dengan indera perasa, meraba lembar pengesahan skripsi tersebut, terus disimpulkan secara prematur adalah produk dari handpress atau letterpress. Dan itu tidak direkonstruksi. Baik, kalau gitu saat ini tinggal kita menunggu pernyataan dari Bareskrim terkait dengan kemarin yang sudah dilakukan gelar perkara khusus. Terima kasih. Sebelum ditutup, Mbak, sebelum ditutup saya mendapatkan informasi singkat saja, Bang Pitra. Ini informasinya Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara terkait dengan laporan Pak Jokowi. Nanti dalam beberapa minggu ini akan kita lihat hasil gelar perkaranya apakah naik sidik atau dihentikan. Baik. Ini informasi hari ini ya? Terima kasih. Nah, info juga hari ini ternyata di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak berwenang. Beberapa hari kapan ini jasa Pak Jokowi ditunjukkan ini kalau Pengadilan Negeri Surakarta itu. Baik, terima kasih. Kita nantikan nanti bersama-sama Bang Rismon, Bang Pitra. Terima kasih atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore.
Sore.